Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya mata kuliah Matematika Teknik 1 ya, pertemuan ke-10. Hari ini kita membahas tentang vektor ya. Nah, besaran skalar dan vektor. Sifat besaran fisis itu ada skalar, ada vektor. Besaran skalar yaitu cukup dinyatakan dengan besarannya saja atau besarnya saja ya. Besarnya dinyatakan dalam bilangan dan satuan. Contoh misalnya waktu, suhu, volume, laju, energi ya. Sedangkan skalar tidak tergantung dalam sistem koordinat. Sedangkan besaran vektor adalah dicirikan oleh besar dan arah. Jadi contoh kecepatan, gaya ya. Jadi vektor itu tergantung pada sistem koordinat ya. Sistem koordinat ini. Jadi arahnya kemana, ke atas, ke bawah ataupun ke kiri ya. Nah, sekarang penggambaran dan penulisan notasi vektor. Jadi gambar titik P ya, pangkal. Jadi P itu adalah titik pangkal vektor, sedangkan Q adalah ujung vektor. Sedangkan ini anak panah ya. Jadi tanda anak panah ini menyatakan arah vektornya. Sehingga panjang PQ itu lambangnya ada harga mutlak di sini ya. Besarnya panjang vektor. Jadi kita menentukan panjang vektornya Q dikurang P ya. Nah, sekarang notasi vektor nih. Besar vektor dinyatakan seperti ini lambangnya, pakai ada tanda ini ya. Ini besarnya vektor. Pakai tanda mutlak ya. Sedangkan huruf tebal A itu adalah pakai tanda panah di atasnya, yaitu menyatakan vektor. Jadi hurufnya boleh miring, boleh tidak juga sih ya sebenarnya. Catatan untuk selanjutnya notasi vektor yang digunakan adalah huruf tebal ya. Nah, di sini ada catatan dua vektor katakan sama jika arah dan besarnya sama. Seperti ini, arahnya sama-sama ke kanan, vektor A, vektor B juga sama. Tapi besarnya juga sama, ada dua satuan ya. 1, 2. Ini juga sama. 1, 2. Jadi besarnya sama. Ini dikatakan vektornya sama. Nah, dua vektor dikatakan tidak sama jika besar dan arahnya berbeda. Jadi seperti ini arahnya ke sini, sedangkan B ke sana ya, ke atas. Jadi tidak sama A sama B ya. Kemudian besar tidak sama tapi arahnya sama. Arahnya sama-sama ke kanan, tetapi besarannya nggak sama. Kalau ini dua satuan, kalau ini 1, 2, 3 satuan ya. 1, 2, 3 ya. Jadi A ini juga tidak dikatakan sama. Nah, besar dan arahnya berbeda, yang satu ke sana, yang satu ke situ ya. Yang 1, 2 satuan, yang ini 3 satuan. Jadi memang tidak bisa dikatakan sama ya. Jadi A itu tidak boleh dikatakan sama karena besar dan arahnya juga berbeda ya. Nah, sekarang operasi matematik vektor itu ada operasi jumlah ya dan selisih vektor, ada opsi perkalian jumlah dan selisih vektor. Itu jadi ada jajaran jenjang, ada segitiga, ada poligon ya. Nah, seperti jajaran jenjang, misalnya A-nya arahnya ke sini ya, B-nya ke atas ya. Plus, nah ini A-nya begini, B-nya ke atas ya. Maka kalau kita ambil sisi miringnya ya, jadi jajaran jenjang kan ini, kita ambil garis putus-putus ya. Jadi R itu adalah, jadi R ini adalah A ditambah B ya, A ditambah B ya. B-nya kan ke sana tuh ya. Sedangkan S di sini jadi ininya ke bawah ya, S ke bawah, jadi A-nya ke sini, ini kan A-nya ke sini kan. Nah, sekarang B-nya ke bawah tanda panahnya. Berarti dia kalau B ke atas plus, berarti ke bawah dia min. Ya, ditulis min B. Maka S di sini itu adalah kan jajaran jenjang juga ya, sama. Jadi A tadi dikurang min B ya. Jadi R itu sama dengan A plus B. Maka besarnya harga vektor R itu jadi harga mutlak ini. Rumusnya akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB cos theta. Ini kan ada sudut di sini ya, terbentuk sudut ya. Maka besarnya vektor A tambah B itu sama dengan R, rumusnya ini. Kalau vektor A min B, S rumusnya ini, di sininya min ya. Jika vektor A dan B searah ya, searah seperti ini kan searahnya. Nih, searah kan tidak ada sudut, berarti sudutnya 0 ya. Jadi kalau dia berlawanan ya, berlawanan berarti lurus seperti ini. Nah, ini kan berlawanan, B1 ke atas, ke bawah min. Ini kan sudutnya 180 kan ini ya. Nah,
jika sudutnya saling tegak lurus, misalnya seperti ini, tegak lurus ya, tegak lurus, satu vertikal, satu horizontal ya, maka dia sudutnya 90 ya. Jadi L nya 0, ini R A min B ini. Kenapa A plus B? Karena tetanya tadi kan cos ya. Nah ini kan cos ya, cos 0 kan 1 ya, jadi sehingga ini jadi 1 kali A plus B, jadi ini juga sama A min B. Nah ini cos 90. Nah ya, nah, untuk selisih arah vektornya dibalik. Sekarang segitiga bentuknya seperti ini A nya ke sana, ke ini ke kanan, B nya ke atas. Nah kita tulis, kita gambarkan A B, maka ini adalah resultannya ya, A plus B ya. Kalau poligon atau segi banyak, jadi ini diketahui A nya begini, B nya begini, C nya begini, D nya begini. Kita gambar A nya begini ya, B nya ke atas tadi ya, ke atas tuh yang warna pink, hijau C, D nya warna ini ya. Nah, maka resultannya adalah dari sini ke sini, dari titik pangkal A ke titik akhir ujung D, itu A plus B plus C tambah T ya. Nah sekarang vektor kita uraikan atas komponen-komponennya, sumbu X dan Z ya, seperti ini ya. Ini ada sumbu X, ada sumbu B, X ya. Jadi kalau AX ya, ini dia begini, vektor ya, ketiga PY, AY ya. Nah di sini A sama dengan AX I ditambah AYJ, B nya BXI tambah BYJ, AX nya A cos theta ya. Di sini kan ada sudut nih, jadi kalau kita ngambil titik ya, AX misalnya nih ya, ini AY, maka resultannya kan ini ya kan. Berarti jadi kalau saya lambangkan I nya ke kanan, J nya ke atas, berarti ya AXI plus AYJ ya. Lalu di sini kan ada sudut tuh. Nah ini sudut ya, kalau kita ngambil terhadap A ya, ini kan resultannya ya, ini A nya AX AY, berarti kan ini ada sudut nih, ini juga ada sudut ya. Maka AX sama dengan A cos theta, BX sama dengan B cos theta, AY sama dengan A sin theta, BY sama dengan B sin theta. Jadi vektor besar vektor A tambah B itu sama dengan harga mutlaknya A tambah B sama dengan harga resultannya ya. Ini harga resultannya. Maka akar R kuadrat X ditambah RY kuadrat, kita masukkan ini rumusnya ya. Masukkan ke sini ya. Jadi begini. Ya. Sehingga vektor R itu adalah terhadap sumbu X positif tangan theta sama dengan RY per RX. Maka tetanya R cos tangan RY per RX ya. Sekarang perkalian vektor, perkalian skalar dengan vektor, perkalian vektor dengan vektor. Jadi perkalian itu ada perkalian titik, ada perkalian silang ya. Perkalian skalar dengan vektor, nah tinggal C sama dengan K kali A. Jadi A nya vektor, K nya adalah skalar, tinggal dikalikan saja ya. Hasilnya nanti akan menghasilkan sebuah vektor. Nah, vektor C merupakan hasil perkalian antara skalar K dengan vektor A. Catatan, jika K nya positif maka arah C nya searah dengan A, jika K nya negatif maka arah C nya berlawanan dengan A ya kan. Jika di sini sama dengan 3 ya, berarti tinggal K nya dikalikan dengan A saja ya. Jadi kalau ini 1, A nya 1 ya, C nya itu adalah 3 kali A, berarti C nya ini dari sini ke sini itu 3 kali A, 1, 2, 3 ya kan. Perkalian vektor ya dengan vektor, perkalian titik, hasilnya akan skalar. Jadi A dot B sama dengan C, C sama dengan skalar ya. Di sini besarnya C, harga mutlak besarannya A dikali besaran B cos theta. A adalah besaran A, besarnya vektor A, B adalah besarnya vektor B. Theta sudut antara vektor A dan B ya. Ini kan ada ini adalah B cos theta sudutnya ya. Ini ada vektor B, ini ada vektor A. Ini ada sudutnya ya. Nah, demikianlah teorinya. Nanti untuk video berikutnya saya jelaskan tentang contoh soal dan operasi perkalian titik dan perkalian silang ya.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum.